Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Gapai Kemuliaan yang dirahmati Allah. Apa kabar Anda hari ini? Semoga Anda senantiasa sehat dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Alhamdulillah, senang sekali hari ini saya Eva Yunizar kembali hadir menjumpai Anda dalam program kesayangan kita, Gapai Kemuliaan. Selama 30 menit ke depan, insya Allah kita akan membahas masalah seputar fikih, adab dan tauhid dalam kehidupan sehari-hari yang tidak jarang masih banyak dari kita yang salah dalam memahami dan mempraktekannya. Dan seperti biasa saya tidak sendiri, hari ini sudah hadir bersama saya di studio ada gurunda kita semua, Kiai Haji Muhammad Faiz. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih Kiai? Alhamdulillah baik, sehat, afiat. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baiklah. Pemirsa, bagi Anda yang juga memiliki pertanyaan, silahkan Anda bisa kirimkan pertanyaan Anda baik berupa pesan teks maupun dalam bentuk video melalui nomor WhatsApp yang tertera di layar kaca. Anda juga berkesempatan untuk bertanya langsung kepada Kiai melalui sambungan Zoom yang nanti secara teknis akan ditentukan oleh tim Gapai Kemuliaan. Baiklah, bahasan pertama kita kali ini adalah terkait penghuni surga mayoritas laki-laki. Nah ini Kiai, kata Nabi penghuni neraka itu kebanyakan perempuan. Iya. Apakah ini artinya nanti di surga pun juga penghuninya mayoritas ya laki-laki berarti Iya. itu Kiai? Bagaimana Itu kan penjelasannya? Kalau berbicara teks tersebut dilihat dari apa yang tersurat dan apa yang tersirat. Iya. Karena tadi misalnya disebutkan itu benar di dalam hadis. Pada satu hari Rasulullah itu meminta kepada para sahabatnya yang wanita untuk bersedekah. Ini dilakukan setelah selesai ibadah sholat id. Nabi dengan sahabatnya Sayyidina Bilal itu bawa seperti kain untuk meminta sumbangan. Sumbangan tentu yang digunakan untuk kemaslahatan umat pada masa itu. Maka Rasulullah bersabda itu, ya ma'saron nisa, wahai kaum perempuan tasaddaqna. Banyak-banyaklah kalian bersedekah. Maka perempuan-perempuan itu bertanya, kenapa kami harus bersedekah hari ini ya Rasulullah? Kata Nabi, saya itu pernah diperlihatkan oleh Allah neraka. Ternyata penghuni neraka itu kebanyakan adalah wanita. Maka para sahabat perempuan itu tidak membantah. Tapi justru bertanya, loh Rasulullah kenapa kami menjadi kelompok yang paling banyak di neraka? Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menjawab, kata Nabi, tukthirna la'na. Kamu kalau marah itu kadang-kadang berlebihan, melaknat, membenci. Ini kalau kita lihat korelasinya hari ini itu sering terjadi, terutama pada kelompok-kelompok ibu-ibu. Jadi kalau sudah bermusuhan yang satu dengan yang lainnya, itu kalau tidak dikeluarkan, itu biasanya satu kelompok itu pecah jadi dua kelompok. Ini karena kadang-kadang kata Rasulullah ketika emosi yang memuncak pada wanita, itu sampai seperti orang yang melaknat. Yang kedua, takfurnal ashir. Kalau dengan hubungan dengan suami, kadang-kadang suaminya salah sedikit, itu dibacanya sampai lama. Ya itu kan sekarang kita bisa lihat itu ya, kalau ada candaan lah di medsos itu, ada perempuan jalan dengan suaminya, ketemu perempuan lain, kemudian tas perempuan lain itu jatuh, suaminya ngambilin, perempuannya bilang terima kasih. Itu istrinya ngambeknya sampai lama, Mbak Eva. Nah, yang seperti itu kata Rasulullah, itu bisa jadi di antara sebab kalian itu terjerumus kepada dosa. Nah, oleh karena itu dari logika itulah kemudian Nabi sebenarnya itu ketika mengucapkan banyak sekali wanita yang ada di dalam api neraka itu memiliki unsur tarbawi, unsur pendidikan, spirit kepada kaum wanita untuk kemudian banyak-banyak melakukan amal soleh. Jadi konteks hadisnya seperti itu. Kalau kemudian apakah dari pemahaman kita terhadap hadis tadi berarti kalau di surga yang mayoritas adalah laki-laki. Itu juga tidak ada nas tertulisnya yang bisa kita temukan. Tetapi yang ada adalah hadis lain. Dalam hadis lain Rasulullah itu menjelaskan penduduk mayoritas surga itu adalah al-fakir, orang yang miskin.
Nah, orang yang miskin ini Mbak Eva, kan tidak dijelaskan oleh Rasulullah jenis kelaminnya. Ya. Karena dia bisa laki-laki, dia juga bisa perempuan. Sehingga ketika Nabi mengatakan mayoritas penduduk surga itu sejatinya berasal dari kaum papa, itu bisa dipahami ada perempuan juga di sana. Itu yang pertama. Yang kedua, ada hadis lain ini. Cuma mungkin ini kurang disukai nih sama Mbak Eva nih. Kenapa? Karena mayoritas pelayanan yang ada di surga, bahkan laki-laki yang soleh itu masuk, itu diapit bukan oleh laki-laki loh, oleh perempuan. Sehingga kalau melihat kita pakai statistik kasar duniawi, seharusnya di surga juga perempuan itu banyak. Iya. Maka dulu guru saya mengatakan, dari kedua hadis ini sejatinya Rasulullah ingin menjelaskan bahwa anak keturunan Nabi Adam itu sebetulnya yang paling banyak adalah perempuan. Wajar kalau kemudian kita bertemu dengan banyak perempuan di neraka dan juga bertemu dengan banyak perempuan di surga. Oke. Kenapa? Karena memang jumlahnya lebih banyak. Jadi dari sini para pemirsa, itu tidak perlu kemudian hadis ini dipahami bahwa Nabi itu bias gender, lebih memilih laki-laki atau seakan-akan membenci perempuan. Tidak. Justru Rasulullah sedang sangat menyayangi kaum wanita, mendorong mereka untuk banyak beramal soleh sehingga nanti punya kesempatan yang besar untuk masuk ke dalam surga. Amin. Nauzubillah min zalik. Jangan sampai kita termasuk golongan Iya. wanita yang masuk ke dalam neraka ya, Kiai. Nah, Amin. Kiai tadi sempat menyebut soal wanita-wanita cantik di surga. Iya, Kita disebut, kita tahu bahwa nanti laki-laki yang soleh jika masuk surga itu akan mendapatkan bidadari-bidadari yang Bidadari, cantik, gitu. iya. Nah, bagaimana kemudian dengan perempuan nih Kiai nasibnya? Iya, Kan iya, katanya tidak bias iya, gender. Nah, iya, ini iya, bagaimana iya. penjelasannya? Jadi begini, dulu ke dalam satu pengajian, guru saya itu cerita ya bahwa dari banyak hadis yang dibaca, ini pentingnya membaca agama tuh secara utuh. Jangan dapat satu hadis tentang bidadari, kemudian fokusnya hanya ke sana. Enggak. Di dalam agama kata guru saya, memang Allah itu menciptakan setiap manusia itu memiliki syahwat hawa nafsu. Ayat Qur'annya jelas, zuyyina linnasi hubbus syahwat. Allah tuh ciptakan semua orang punya syahwat. Syahwat tuh mungkin perempuan, kalau laki-laki tentu logikanya perempuan tentu syahwatnya kepada laki-laki. Punya naluri juga, kepengen punya anak, punya keinginan kaya dan sebagainya lah. Nah, ini menjadi sesuatu yang memang diciptakan oleh Allah di dalam diri manusia. Maka setiap laki-laki itu pasti mendambakan perempuan. Setiap perempuan pasti mendambakan laki-laki. Setiap manusia pasti menginginkan memiliki harta, memiliki pangkat, status sosial dan sebagainya. Itu semua Allah jadikan sebagai hiasan dunia. Siapa yang kemudian menggunakan itu dengan baik dan benar, akan Allah berikan balasan yang sama di akhirat. Bagaimana cara membalasnya nih, Iya, Eva? bagaimana Jadi kata penjelasannya? guru saya dulu bertanya, mana anak-anakku yang lebih bagus antara bidadari surga dengan calon-calon istri kalian? Bukan kita waktu ngaji belum nikah. Dengan calon-calon istri kalian. Tentu kami yang ya laki-laki akhir zaman lah, tentu membayangkan bidadari kan. Kami jawab kompak tuh di majelis itu. Iya pasti bidadari guru. Kenapa? Mereka senantiasa kan tidak pernah haid, ya kan? Tidak punya kotoran di mata dan sebagainya. Mereka dijadikan perawan seumur hidup. Usianya juga tidak bertambah. Nah, tentu kita katakan bidadari. Kata istri kalah jauh lah, nggak ada bayangan. Nah, tiba-tiba guru saya bilang salah. Karena istri kalian kalau menjadi perempuan yang solihah, yang tunduk kepada Allah, itu menjadi pemimpin dari semua wanita yang ada di surga. Kami kemudian kan masih membantah. Bagaimana guru? Kalian fikirkan. Allah itu maha rahman, maha rahim. Allah itu juga maha adil. Bagaimana mungkin ada perempuan ini yang taat kepada suaminya, menjaga sholatnya, membangun keluarga sakinah, mendidik anak-anak, ya kan? Ngelihat suami tetangga lebih ganteng, tidak boleh selingkuh, dia tahan hawa nafsunya. Masa kemudian di surga, dia kalah dengan bidadari yang Allah ciptakan tanpa melakukan ujian itu di dunia. Maka kata guru saya, pemimpin perempuan di surga itu adalah istri kalian yang solihah. Nanti
perempuan-perempuan ini Allah robah casingnya. Ya, mazharnya kan dalamannya udah bagus Mbak Eva, sholat, puasa, zakat, unsur jiwa rohaninya udah bagus. Allah robah apanya? Mazharnya, luarannya. Nah, luarannya ini Allah robah menjadi yang jauh lebih cantik dari bidadari itu. Sehingga kalau nanti di rumah itu ada pelayan-pelayan bidadari yang sangat cantik, ternyata yang sangat cantik itu tidak ada apa-apanya kalau dibandingkan istri kita yang solihah di dalam surga. Amin. Jadi Semoga. kalau ada istri-istri yang merasa kurang cantik, suaminya melirik, enggak apa-apa. Iya. Perbaiki agamanya, perbaiki ketaatannya. Katakan di dalam jiwa, saya cantiknya di surga. Di surga. Oke, oke. Jadi kita harus semuanya harus semangat Iya, ya. iya. Harus. Dan satu lagi Mbak Iya. Eva ya, kalau boleh saya tambahkan, kenapa kalau ayat Quran kan berbicara tentang bidadari, tapi ayat Quran juga berbicara tentang keindahan surga yang lainnya, harta misalnya, Iya. ya, rumah, istana, yang seperti ini biasanya yang ngurus itu kan perempuan. Iya, betul. Saya ketika bangun rumah, ketika ngisi dekorasi rumah, itu yang dominan istri saya. Iya. Uangnya dari saya, dia nggak setuju, saya nggak berani beli. Ya kan? Kan begitu. Perhiasan juga seperti itu. Bahkan saya pakai baju kadang-kadang dengan pertimbangan istri saya. Karena perempuan lebih tertarik pada hal seperti itu. Jadi boleh jadi nanti yang istrinya Allah berikan kebahagiaan dari berupa perhiasan surga yang tiada tara, dari berupa istana yang tiada tara, sehingga nanti di surga Mbak Eva nggak ada lagi perasaan cemburu kepada bidadari itu. Kalaupun nanti bidadari itu melayani suaminya, dia akan mengatakan saya sudah pada puncak kebahagiaan dan puncak ketinggian kesempurnaan sebagai perempuan yang beribadah kepada Allah. Amin. Jadi ganjarannya itu yang akan diberikan adalah sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh wanita, dan karena apa Allah yang menjadi maha nalurinya. mengetahui sebetulnya ya Kiai ya. Iya. Baiklah. Jadi kita para wanita optimislah supaya nanti kita mendapat ganjaran surga dan nanti menjadi pemimpin dari bidadari-bidadari cantik di surga. Baiklah, kita masih akan bahas ini bagaimana soal seputar surga begitu ya Kiai ya. Tapi kita harus break terlebih dahulu, kita akan lanjutkan sesaat lagi. Jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan akan segera kembali.